Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, Domba Bagus kini sudah kembali rutin liputan ini teman-teman. Kemarin belum rutin liputan karena masih sibuk lahiran ya teman-teman. Nah, kali ini kita jalan-jalan ke kandang wedusnya Bagus nih teman-teman. Kebetulan kan teman-teman banyak sekali keluhan kok bikin silase kok gagal. Nah, ini kok di Domba Bagus di kandang wedusnya Bagus kok mudah sekali kayak gini. Nah, ini kita bagikan tips bikin silase aja nih ala kandang wedusnya Bagus ya teman-teman. Nah, ini kita lagi jalan-jalan ke kandang wedusnya Bagus. Alamatnya ini di Besowo, Kepung, Kediri nih teman-teman. Nah, ini Mas Bagusnya lagi bikin pakan ini teman-teman. Nah, selamat pagi Mas Bagus. Selamat pagi Mas Danang. Wih, gimana kabarnya? Lama sekali nggak jumpa ya ini ya. Iya ya, ada hampir setahun orang ya. Lama nggak ketemu Mas Danang 1 bulannya kayak serasa setahun teman-teman. Iya tuh teman-teman. Nah, ini kabarnya yang penting sehat selalu ya. Saya selalu sehat dan bagus. Ketemu lagi guys, guys zaman kemelet ke channel Ketemu lagi dengan saya Bagus, lebih tepatnya di kandang wedus Bagus yang bertepatan di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, dan masih Jawa Timur. Wah. Nomor telepon 082 396 098 454. Wih. Hari ini bahas apa Mas Danang? Ini Mas Bagus, banyak sekali kan teman-teman Domba Bagus sekarang yang tergabung di grup Mall Domba Bagus ini kan banyak peternak pemula. Nah, ini bikin silase kok sering gagal itu gimana ini Mas Bagus ini? Ada tips apa? Tips khusus dari Mas Bagus bikin silase mungkin? Bikin silase biar nggak gagal ya. Iya. Soalnya saya pembuat juga nggak pernah gagal soalnya gitu. Oh. Jadi kuncinya satu. Iya ya, nek silase memang mudah ya. Jane loh. Mudah sekali. Paling mudah. Pokoknya janji kita sudah seleb. Sudah seleb. Terus kita kasih bekatul. Tapi kita pakai bekatul yang sangat bagus teman-teman. Oh, ini bekatulnya ini ya. Separator, jangan yang separator ya. Memang non sekam. Non sekam. Itu kebutuhannya sedikit banget. Jadi jangan merasa kalau mahal ini nanti membuat mahal harga pakan kita, enggak. Oh. Soalnya separator ini pengerjaannya di rumput sangat pinter sekali. Tapi ada tapinya lagi, harus dengan cacahan yang sangat maksimal. Cacahan maksimal. Cacahan maksimal teman-teman. Oh, jadi nggak hancur. Iya ya. Nah, ini kita ngobrolin faktor kegagalan teman-teman dulu aja. Itu yang bikin gagal itu biasanya apa Mas Bagus? Gagal biasanya rumputnya itu hancur. Otomatis dia kadar air keluar. Terus bekatulnya nggak bagus pisan. Itu kendalanya biasanya teman-teman di bahan bakunya. Bahan bakunya biasanya kendalanya di chopper. Dia pisaunya itu memang pisau, biasanya teman-teman kan pakai baja atau per yang sudah dituakan gitu. Nah, itu bisa nggak bisa setajam asli pisau. Terus kedua pakai plat hitam. Itu memang kalau dia hancur keluar kadar air itu berbau amis gitu loh. Neyeng. Tayangan ibaratnya ya. Gitu. Iya, berkarat. Berarti selain bahan, alat choppernya juga mempengaruhi. Sangat mendukung sekali. Jadi dua itu teman-teman faktornya teman-teman. Kalau bahannya Mas Bagus, bahannya biasanya yang digunakan apa aja Mas Bagus? Ya rumput dengan bekatul toh. Rumput dengan bekatul. Wis beres. Kalau rumput segala jenis rumput sembarang. Kalau rumput ya kalau untuk takaran katul sendiri teman-teman ya. Kalau rumputnya muda, kita harus memboroskan bekatulnya. Soalnya kan yang bekerja untuk penyerapan kadar air katul. Katulnya. Terus kalau semisal nggak mau boros di katul, kita tuakan rumput. Tuakan rumput itu maksudnya rumputnya manennya tuwek. Tuwek dituakan, tapi pas otomatis kalau sudah tua, itu kan daunnya banyak yang kering. Itu keringnya dibuang. Yang kering malah dibuang? Ya, keringnya dibuang. Nggak dikasihkan sekalian? Dulu saya pernah ngedukasi Mas. Daun kering bisa. Kalau dalam arti nanti nggak silase lagi namanya sudah fermentasi. Jadi kita mau menggunakan probiotik maupun tetes untuk melunakkan atau mengerjakan bakteri untuk membuat rasa atau membuat enak si daun kering gitu loh. Tapi kebetulan nanti beresikonya kalau fermentasi sudah pakai obat-obatan itu nanti teman-teman kadang juga banyak yang nggak paham. Gini, kalau ternak itu memang
alangkah baiknya itu hijauan seger. Dilayukan, dikasih makan itu bagus. Tapi kita satu termakan waktu, terus kedua kita nggak bisa memperbesar kapasitas ternak, terbatas kan gitu. Ada metode yang penak, dalam arti ada metode mudah bisa beternak lebih banyak lagi, otomatis menggunakan chopper. Langsung beralih pakannya hijauan seger. Dengan modernnya waktu, dengan modernnya populasi sekarang, dengan modernnya wis pokoknya intinya rata-rata seperti itulah ya, memperbesar kapasitas ternak, otomatis membuat silase, fermentasi biar bisa disimpan dalam jangka panjang. Nah itu tadi, tapi kalau nggak ada dukungan konsentrat itu nggak bisa. Nggak bisa. Oh jadi membuat silase fermentasi aja banyak yang gagal, apalagi nggak ada dukungan konsentrat malah banyak gagal bisa. Banyak gagalnya ya. Gitu. Kalau rumputnya biasanya rumput jenis apa aja Mas Bagus? Kalau rumput kalau rumput apa saja sih Mas? Bebas. Tapi kalau yang saya pakai selalunya pakcong. Pakcong ya. Soalnya saya mengejar jumlah banyaknya pakan dari batang. Yang untuk mengenyangkan perut si ternak. Gitu. Kalau perbandingannya ada nggak ini rumput 1 kintal misalkan ininya berapa banyak? Kalau kita mengatakan berapa persentase antara rumput sama bekatul nggak ada Mas Danang. Soalnya rumput sendiri beda usia, beda kadar air. Beda di tanah sawah, tanah pegunungan juga beda kadar air. Jadi untuk mengetesnya kebutuhannya seberapa, yang penting tidak basah, wis cukup beres. Oh, jadi tes genggamnya tadi. Jadi iro-irone peternak dewe ya. Iya, bener, irone peternak sendiri. Terus kalau dia bekatulnya bagus, itu saya yakin nggak gagal, apalagi hasil cacannya juga bagus. Ini mengenai chopper teman-teman, kalau semisal oh iya promosi chopper terserah, kita akan mengedukasi ternak biar lebih bagus Mas Danang. Iya. Ini bikin berapa banyak ini tadi Mas Bagus? Banyak, 2 hari ini pesanan kita per 1 minggu ini ada 15 ton. 15 ton? Iya. Ini berarti keluar. Bikin sebanyak ini dijual juga ini? Iya hari ini kan ya Mas Danang baru datang, mobil kita berangkat itu masuk Tulungagung sama Trenggalek. Tulungagung Galek. Itu terus ini yang dikirim sore ini ke Jombang. Terus lagi ada pesanan masuk ke Tuban 3 ton. Oh, ke Tuban 3 ton. 3 ton tuh muat Mas satu truk, satu pickup. Kalau 2 ton lebih dimasuk di 3 ton lebih kita pakai engkel. Oh, pakai engkel ya. Kalau pickup maksimal 2 ton. Maksimal 2 ton. Itu. Jadi itu teman-teman, kalau sudah menggunakan pakan silase maupun fermentasi harus menggunakan konsentrat. Kalau semisal gagal membuat silase atau fermentasi, nanti bisa dipelajari di YouTube ini. Kalau kurang paham bisa teks kolom komentar, kalau enggak bisa WA saya, pasti tak jawab kok. Oh, harga berapa ini Mas Bagus kalau dijual? 1.500 per kilo. 1.500 per kilo. Di tempat sini loh ya. Ya, itu ditaruh di plastik aman juga Mas? Aman, pokoknya nggak berlubang. Berarti ini plastik sekali pakai atau bisa dipakai berkali-kali? Bisa berkali-kali kalau memang tempatnya aman dari tikus loh ya. Aman ini. Ini kuat banget kok. Loh, itu teman-teman. Ini isi 50 kilo. Isinya 50 kilo. Ini loh Mas Danang. Yang saya katakan kalau pakcong dituakan itu bisa menghemat bekatul. Tapi kita harus bisa memotong-motong halus di batangnya. Motong halus di batangnya. Jadi, ya. Rumput pakcong memang saya tuakan. Memang tua banget, keras sih. Terus kita ambil daun keringnya kita buang. Tapi kita dapat serat yang sangat padat di batangnya. Itu memang dari penelitian saya itu saya ibaratkan sama dengan tebu. Ketika dia nanti tua, otomatis nutrisi atau kalau orang Jawa bilang randemen gulanya, manisnya itu ada turun ke batang, bukan di daun. Jadi daun itu hanyalah serat. Yang dikatakan nutrisi maupun intinya kan ada temas nutrisi dari odot berapa, terus dari rumput ini berapa kan ada. Yang dikatakan itu hanya ada di batang. Kalau rumput hanyalah serat. Oh, jadi batangnya terasa agak manis kayak gitu ya? Iya. Glukosanya terserap di situ. Memang kita tuakan, membuang waktu sedikit. Ini banyak, ini sudah kering kayak gini ya. Ini berapa hari nih Mas Bagus ini? Kalau ini memang sudah tua, terus ini sudah ada 2 hari.
sudah dilayukan 2 hari malah. Ini nggak mengajarkan untuk melayukan enggak lah, memang rumput yang banyak, waktu yang singkat. Nah, itu memang kita sengaja ambil yang tua loh, ini loh teman-teman. Wih, batangnya panjang sekali ya. Batangnya sangat luas. Ini nggak ada yang berani ngasih pakan ini. Ini banyak yang sharing ke saya itu, Pak, batangnya keras gak dimakan, jadi saya ngambilnya yang muda aja. Muda nanti malah jadi mencret. Terus kadar air tinggi, cacai kurang bagus, bekatulnya kurang mahal, kurang bagus, otomatis jadi busuk. Jadi busuk malah ya. Tapi kalau keras begini, nanti resikonya kalau nggak bisa membuat silase yang bener, dombanya nggak mau makan, soalnya keras gitu. Jadi untuk pemula-pemula ya bermainnya di itu dulu aja yang banyak daunnya gitu ya. Nah, kalau sudah profesional nanti bisa kayak gini teman-teman. Nah, itu kalau itu disimpan berapa lama Mas Bagus? Kalau untuk silase sendiri bebas, minimal 1 minggu sudah bisa. Minimal 1 minggu sudah bisa? Sudah bisa. 1 minggu sudah bisa. Nah tadi ngomong-ngomong apa itu namanya, yang menunjang apa itu faktor kegagalan adalah bahannya dan mesinnya Mas Bagus. Iya. Nah di sini juga menyediakan mesin juga nggak Mas Bagus? Menyediakan. Menyediakan teman-teman. Jadi sambil kita review sambil promosi nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak apa-apa. Jadi gini kok istilahnya kan gini, kita cuma mengedukasi. Mana ada tuh Mas, kalau kita memang murni jualan saja, mana ada chopper yang bergaransi seumur hidup? Nah, nggak ada. Iya toh teman-teman. Nah tadi yang diomongin tadi loh, pisaunya tadi yang membedakan. Ini pisaunya menggunakan apa ini Mas Bagus? Ini pisau planer memang impor Mas. Pisau planernya impor ini. Ini jarang produksi chopper yang mempunyai pisau seperti ini. Ini susah dapetnya. Nah itu misalkan rusak bisa beli lagi nih? Bisa, kita ada ini kok. Ada spare part-nya ada. Ada ya. Jadi teman-teman yang bisa dipahami lagi dengan garansi seumur hidup saya itu hanya chopper ya, dengan plat sama rangka. Kalau untuk diesel kita nggak ada garansi, soalnya kita juga beli baru. Terus pisau kita juga beli. Klaker kita juga beli, puli panbel juga beli. Yang buatan kita murni plat sama rangka. Kalau ketika ada kerusakan di dalam rangka atau plat itu sendiri, janji mau membayar ongkir pulang pergi, kita gratiskan untuk biaya pembenahan. Nah ini teman-teman, jadi gratis seumur hidup loh teman-teman. Nanti kita review chopper ini satu ini. Kemarin ada yang tanya, ini Pak, ini kalau untuk rumput nggak untuk rumput, cacah rumput nggak bisa laju, kenapa nggak bisa? Soalnya dia multifungsi. Kita ini kerjanya si pemukul. Ada yang salah paham lagi, Pak, choppernya ada pemukulnya enggak? Kalau mulsi di mana-mana tempat pasti ada pemukulnya teman-teman. Soalnya ini gunanya untuk menghancurkan seperti jagung, kayak gitu ya. Sisa-sisa pakan yang dombanya nggak habis kita bisa lembutkan lagi. Itu teman-teman. Murni yang menghancurkan rumput itu hanya di pisau saja. Kalau sudah terpotong rapi dengan pisau, dia nggak akan hancur. Gitu. Jadi jangan salahkan si pemukulnya. Jadi untuk multifungsi memang dia nggak bisa cepat, soalnya dia banyak fungsinya. Beda dengan khusus cacah. Kalau yang ini khusus cacahnya ini ya. Hanya rumput saja. Ada kipas, jadi dia fokus untuk rumput saja, bisa cepat. Jadi lajunya ini main di lajunya. Untuk teman-teman, kalau nggak produksi pakan, setakat ternak 100, 200 sampai 500 pun, kalau nggak produksi pakan, saran memakai yang multifungsi. Yang multifungsi ini. Tapi kalau mau cepet kerjanya, semisal mau 1 jam 1 ton, 1 jam 2 ton, yang penting tenaganya kuat loh ya. Pakai ini bisa, khusus cacah. Ini tipe apa ini? DB 6900. DB 6900. Harganya berapa Mas Bagus? Ini 3 juta sudah komplit beserta mesin, tapi mesin diesel bensin ya 6,5 PK. Kalau yang ini DB berapa ini? DB 204. Ini DB 204 teman-teman. 4 juta beserta 3 sarangan. Beserta 3 Nanti sarangan. 3 sarangan bisa request untuk memakai apa, lubang berapa bisa request. Tapi dalam penggerai sama, pakai diesel bensin 6,5 PK. Berhubung kita produksi, kita pakai diesel dumpeng. Karena soalnya kalau ini pesanan orang ini. Soalnya setiap hari di sini produksinya berapa ton Mas Bagus silasenya? Setiap hari silase minimal ya 3 sampai 4 ton. 3 sampai 4 ton ya. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk kapasitas besar menggunakan yang besar juga. Solar, ya. Kalau teman-teman untuk ternaknya yang kisaran 40-60 ekor masih mampu ya, yang harga 4 juta itu Mas Bagus ya? Ya mampu banget toh. Nah, itu sampai teman-teman.
Kalau nggak untuk produksi diesel bensin mampu kok, kan istilahnya gini Mas Danang, untuk masalah penggerak. Heeh. Untuk dompeng itu mahal di aset. Ngirit di setiap harinya untuk bahan bakar. Kalau diesel bensin murah di aset, tapi setiap harinya mahal untuk di pertalitnya gitu. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke ininya Mas Bagus ya, silasenya. Nah, ini pembuatan silas ini jadi mudah sekali ya Mas Bagus ya. Ini teman-teman lagi ngemas ini. Lah, ini pengemasannya kayak gini. Ya, sangat mudah sekali. Tinggal nyoper, kasih bekatul, kemas plastik gitu aja. Diinjek-injek. Nah, kayak gini teman-teman. Guys, cara kalau katul bagus, cacane bagus, kita nggak perlu mikir banyak-banyak lah intinya gitu, pasti jadi. Sudah tanpa tambahan prebiotik dan lain-lain ya? Nggak ada. Tetes-tetes kayak gitu nggak ada ya? Enggak. Kecuali kalau kita memang rumput kena air hujan. Terus rumput muda, sudah ketumpuk sampai beberapa hari panas, itu harus fermentasi, kalau nggak busuk juga. Oke. Jadi lebih seger, lebih bagus. Nah, sekarang bagikan tips Mas Bagus. Cara bikin silase yang sangat mudah ini. Ini berarti berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Banyak orang di sini. 4 sudah jadi 4 ton ya? Iya. Loh, berarti satu orang bisa 1 ton teman-teman sehari. Mantap sekali teman-teman. Tipsnya ya yang penting coperannya enak, nggak ada kendala, bisa terpotong rapi, bekatul yang bagus, wes beres, itu aja. Mudah. Bener. Iya. Bahannya cuma 2 tok, terus alatnya yang penting teman-teman. Alatnya yang penting menggunakan mesin chopper Domba Bagus ya teman-teman. Iya. Nanti daripada teman-teman beli yang lajunya kencang, terus rumputnya berair juga. Ya bener, kualitasnya bagus juga. Cuma cacanya. Iya. Nah, cacanya itu biasanya teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah cacan mesin choppernya biasanya teman-teman di batang ini loh, nggak bisa rapi. Kalau kayak gini lah ini loh ya toh. Ini sudah bagus sekali ini teman-teman. Nah ini oke. Nah oke Mas Bagus, saya terima kasih ya. Mas, sudah dibagikan tips membuat silase yang sangat mudah ini teman-teman. Tentunya pengaplikasian itu lagi sedikit lagi. Ini pemberiannya untuk domba berapa banyak ini nanti? Kalau berapa banyak diternai sih tergantung ternaknya gemuk apa belum. Rata-rata aja. Rata-rata kalau ada dukungan konsentrat, itu di 1 kilo sampai 1,5 sudah cukup kenyang. 1 sampai 1,5. Domba 30 kiloan. Di domba 30. Terus konsentratnya berapa itu biasanya? Konsentrat ya itu tadi, kalau ternaknya sudah bagus paling di 2 sampai 3 on cukup. 2 sampai 3 kalau on ya. Belum bagus dikasih 5 on nggak apa-apa. 5 on ya. Mantap. Jadi kita menentukan target ternak dulu sudah maksimal apa belum. Oke Mas Bagus, terima kasih ya. Untuk pemesanan nanti bisa menghubungi nomor berapa? 082 396 098 454. Nah, oke, bagi teman-teman Domba Bagus yang mau pesan silase atau tanya-tanya konsultasi ke Mas Bagus juga bisa, atau pesan mesin chopper juga langsung ke Mas Bagus bisa di nomor yang tadi teman-teman. Oke, bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.